Selamat pagi saudara-saudara, kita kembali di dalam doa pagi. Mari kita mulai hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah pencipta yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Engkau adalah Allah yang telah menerangi pikiran kami dari kebutaan dengan pengetahuan akan kebenaran. Pagi ini ingatkanlah kami sekali lagi akan kasih-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan. Sebab kepadamu lah kami berharap. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang harus kami tempuh. Sebab kepadamu lah kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini kita ambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9a. Yohanes pasal ke-5 ayat 1 sampai ke 9a. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, selama 2 tahun saya studi di Singapura, saya sempat beberapa kali menemani anggota-anggota jemaat yang datang ke Singapura untuk berobat. Mereka bukanlah orang-orang yang super kaya. Bagi mereka biaya berobat di sana cukup menguras isi kantong juga, mahal. Tapi apa boleh buat? Biasanya mereka datang karena menderita penyakit yang serius, yang membutuhkan pemeriksaan serta tindakan yang tepat dan cepat, supaya bisa segera sembuh. Dan memang itulah harapan setiap orang yang sakit. Ingin sembuh. Bagaimanapun caranya, berapapun biayanya. Nah, kisah Injil Yohanes pasal 5 menceritakan ada seorang yang sudah 38 tahun lumpuh. Dia juga tentu ingin sembuh. Makanya dia tinggal di serambi yang mengelilingi kolam Betesda. Konon, air dari kolam itu sewaktu-waktu mendadak bergoncang. Dan orang pertama yang nyemplung ke dalamnya akan disembuhkan. Tentu bisa kita duga banyak sekali orang sakit berkumpul di sekeliling kolam. Bahkan mereka tinggal di situ supaya bisa siap-siap nyemplung kapanpun terjadi goncangan, termasuk si lumpuh ini. Tapi anehnya setelah sekian tahun lamanya berada di situ, dia belum juga menerima kesembuhan. Nah, satu hari Tuhan Yesus menemui dia, dan dari sekian banyak orang sakit yang berada di serambi Betesda, hari itu orang ini menjadi pusat perhatian Yesus. Mengapa, saudara? Karena Yesus tahu orang ini bukan hanya sakit secara fisik. Itulah sebabnya Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini sebuah pertanyaan yang kelihatannya konyol, bukan? Yang namanya orang sakit ya pasti mau sembuh. Kok tanya, "Maukah engkau sembuh?" Tapi coba kita lihat apa jawaban si lumpuh. Dia tidak mengatakan, "Saya mau Tuhan." Enggak. Apa jawabannya? Di ayat 7 dan 8, dia justru memberikan 2 alasan mengapa dirinya tidak mungkin bisa sembuh. Dia mengatakan, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini jawaban yang aneh. Saudara, si lumpuh ternyata bukan cuma badannya yang sakit, batinnya juga sakit. Dia sudah kehilangan pengharapan untuk sembuh. Coba kita perhatikan jawabannya itu. Pertama, dia katakan dirinya tidak mungkin bisa sembuh karena tidak ada support dari kerabat dan sahabat. Tidak ada yang membantu menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Nggak ada orang. Mereka semua pada cuek. Kedua, dia mengeluhkan sikap orang-orang di sekitarnya yang egois. Tuhan, tiap kali aku berusaha nyemplung, orang di kanan kiri itu sudah pada berebut duluan. Mendahului aku. Yang jelas, ya aku pasti kalah lah. Aku kan orang lumpuh, mana bisa lari cepat-cepat. Jawaban ini menunjukkan, saudara, adanya kepahitan, kekecewaan, rasa pesimis dan putus asa dalam diri si lumpuh. Akibatnya, dia memiliki mentalitas korban. Dia menempatkan dirinya sebagai korban, dengan menyalahkan orang lain, dengan situasi sekitarnya, sebagai penyebab dari apa yang dialami sekarang ini. Gara-gara kamu, aku jadi begini, kira-kira begitu, saudara. Nah, kalau cara pikirnya demikian, ya repot. Mentalitas korban membuat si lumpuh menjadi kehilangan semangat juang. Mungkin pada saat air kolam itu bergoncang, sudah lama dia berhenti untuk berusaha menyemplung. Membuat apa? Toh nanti juga pasti diserobot orang lagi, nanti juga pasti kalah lagi. Percuma deh. Situasi tidak akan berubah. Mungkin sudah nasib sampai mati aku akan terus ada di sini. Saudara, kalau orang sudah kehilangan semangat juang, dia susah untuk dipulihkan. Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Yesus ingin menanyakan, masihkah si lumpuh ini berharap dan mau berjuang untuk sembuh? Pertanyaan ini rupanya menyentak si lumpuh, karena selama ini tidak pernah ada orang bertanya seperti itu. Lalu Yesus mengatakan, apa yang harus dia lakukan kalau dia mau sembuh? Yesus mengatakan, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Saudara, Yesus sebenarnya bisa saja menyembuhkan orang cukup dengan mengucapkan satu kalimat. Misalnya, sembuhlah engkau. Cukup. Atau cukup dengan menumpangkan tangannya ke atas diri orang ini. Tapi kali ini Yesus memakai cara berbeda untuk menyembuhkan. Yesus meminta si lumpuh untuk proaktif, tidak pasif. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus berjuang untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Bangun, mengangkat tilam, dan berjalan. Bangun artinya bangkit, mengubah cara pandang, mengubah posisi, mengubah sikap, berhenti menyalahkan orang lain, stop menempatkan diri sebagai korban. Bangun artinya jangan lagi memandang dirimu sebagai seorang yang tidak berdaya, yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Bangun artinya percaya bahwa bersama dengan Yesus, kita bisa pulih. Kondisi kita bisa berubah menjadi lebih baik. Saudara, si lumpuh diminta untuk bangkit, berjuang, berdiri. Setelah bertahun-tahun, dia cuma rebahan di tikar. Apa yang terjadi ketika dia mencoba untuk berdiri? Pada saat itu, dia menerima kesembuhan. Dia lantas bisa mengangkat tilamnya, sebab sekarang dia tidak butuh lagi tempat rebahan di bangsal pesakitan itu. Dia kemudian bisa berjalan, artinya menjalani, meneruskan kehidupan di depan dengan segala kemungkinan yang baru. Lihat saudara, ketika si lumpuh melakukan bagiannya, kuasa Tuhan memulihkan dirinya. Kisah Injil ini berbicara bukan hanya bagi kita yang hari ini menderita sakit secara fisik, tapi juga bagi kita yang lagi kehilangan semangat juang. Bagi kita yang menjadi lumpuh karena kehilangan pengharapan, karena putus asa melihat situasi di sekitar kok belum juga berubah seperti yang kita inginkan. Kok begini-begini terus? Bagi kita yang menjadi lumpuh karena kehilangan keceriaan dan kegembiraan, kita menjadi orang yang suka bersungut-sungut, menyalahkan situasi atau orang lain, mungkin karena pandemi yang terus-menerus ini berlangsung.
Saudara, jika semua hal tadi melumpuhkan diri kita, hari ini Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Kalau mau, berhentilah menyalahkan apapun dan siapapun. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memulihkan segala sesuatu. Pulihkanlah kami yang sedang sakit, baik yang sakit secara fisik, maupun yang hatinya sakit karena kekecewaan, kemarahan, kepahitan, dan keputusasaan. Biarlah seperti si lumpuh, hari ini kami dapat memutuskan untuk berdiri, bangkit, mengangkat tilam, dan berjalan. Bebaskanlah kami dari segala beban yang melumpuhkan semangat juang kami, terutama di masa pandemi ini. Biarlah Roh Kudus-Mu meyakinkan kami bahwa bersama Yesus, kami dapat melakukan apa yang kami kira tidak bisa, tidak mungkin kami lakukan. Kami terus berdoa bagi para tenaga medis yang berjuang dalam merawat dan menyembuhkan mereka yang harus dirawat karena tertular virus corona. Berikan mereka semangat juang yang tidak pernah pudar, sekalipun mungkin mereka juga sudah kelelahan setelah berbulan-bulan melayani dengan pakaian APD lengkap yang panas itu, dan tiap hari berhadapan dengan resiko tertular. Kiranya kuasa-Mu menyertai mereka. Kami berdoa bagi saudara kami yang ingin berobat, yang harus berobat tetapi takut ke rumah sakit karena takut tertular, sehingga harus menunda rencana terapi dan rencana untuk perawatan. Tolonglah mereka ini Tuhan, supaya sekalipun rencana itu harus ditunda, mereka tetap diberi kesehatan oleh-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sebentar lagi akan merayakan Advent dan Natal tanpa bisa beribadah di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Kiranya situasi yang sulit ini tidak membuat kami kehilangan sukacita dan makna Natal. Sebaliknya kami mohon Tuhan, biarlah Engkau membuat Advent dan Natal ini makin bermakna bagi setiap pribadi dan keluarga. Berkati juga segala upaya dari panitia Natal, baik di jemaat kami maupun di jemaat atau gereja-gereja lain, untuk bisa menghadirkan kebaktian-kebaktian Advent dan Natal yang bermakna bagi setiap umat Kristiani yang merayakannya. Kami berdoa bagi mereka yang kesulitan mencari penghasilan, bagi mereka yang tinggal di tempat yang rentan terhadap banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, juga bagi para nelayan yang di musim hujan ini sering diperhadapkan dengan situasi yang berbahaya saat melaut. Selamatkan mereka. Akhirnya kami berdoa bagi pemerintah dalam upaya untuk menjaga stabilitas sosial, politik, juga perekonomian. Berkatilah upaya dan kerja keras mereka. Di sisi lain, berikanlah kepada mereka telinga dan hati yang peka untuk mendengar jeritan dan suara rakyat, agar masyarakat dapat selalu diyakinkan bahwa pemerintah mengupayakan apa yang terbaik bagi mereka semua. Tuhan, dengarlah doa kami dan berkatilah segala apa yang kami lakukan dan katakan hari ini. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas di hari yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua.